Formasinya masih sama kayak dulu. Gua Mehdi di vokal. Gua Ali gitaris. Gua Zaki basis. Dika di gitar. Gua Boy drum. Nah, gue mau nanya nih bang, buat single albumnya Melody Maker, denger ya, katanya ada yang beda nih dari Melody Maker. Apa Jadi kita pernah ngerilis 3 album studio dan juga 1 EP album. Itu baru aja kita rilis 5 bulan yang lalu. Judulnya Renatus. Renatus itu bahasa Latin. Kalau di Inggrisin tuh reborn lah artinya. Lahir kembali. Jadi Renatus. Itu adanya rilisnya sementara ini belum ada rilisan fisik, baru rilisan digital aja. Gitu. Renatus ini isinya 3 lagu. Lebih ke lagu-lagu yang easy listening lah hitungannya. Kalau untuk band, kita kan termasuk band keras ya, musik keras ya. Nah kita ngeluarin EP ini, lagunya nih lebih bisa dikatakan ngepop lah gitu. Kenapa bisa? Ya karena kemarin kita memang di era kita sementara vakum itu memang untuk mulai lagi masuk lagi ke peredaran industri musik itu, kita kayak tiba-tiba aja mood kita tuh lagi pengen bikin lagu yang nggak keras-keras dulu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Masalah genre berarti sekarang yang dijalankan Melody Maker tuh nggak punya genre spesifik. Jadi kalau pendengarnya MM tuh, Maker Family itu udah tahu bahwa musik MM ini nggak bisa diprediksi. Kita mau main musik apa dan itu kita mainin aja. Jadi dalam arti memang kita sangat terbuka, open minded banget sama perkembangan musik. Kalau ada sesuatu yang bisa kita eksplorasi, selalu kita eksplorasi lebih jauh gitu. Nah, tapi biasanya kalau pendengarnya MM tahu benang merahnya, ya biasanya gitu. Oke, berarti gebrakan baru lah gitu ya. Gebrakan baru. Dan selalu berdistorsi pasti. Enggak yang sampai. Nggak pernah ini ya. Oh, nggak pernah. Bahkan Nggak berarti pernah. ya, tetap ya. Distorsi. Entah itu kencang ataupun pelan pasti ada distorsi. Iya benar. Terus berarti sekarang konsep kedepannya untuk Melody Maker. Konsep ke depan. Konsep kedepannya palingan untuk lagu-lagu berikutnya yang akan kita rilis, yang kita godok bareng itu palingan tetap benang merahnya rock gitu. Mungkin lebih banyak vokal clean-nya kali ya gitu, supaya lebih luas lagi pendengarnya sih gitu, tapi tetap rock gitu. Itu dengan persetujuan dari 5 orang ini semua ya. Iya, artinya kan nggak bisa dikatakan persetujuan. Artinya ketika semuanya, kita kan bikin lagu selalu bareng-bareng. Artinya ketika masing-masing udah masukin porsinya, artinya itu udah sepersetujuan gitu. Nah, untuk fans Melody Maker, untuk fans Melody Maker. dengan perubahan genre. Oh, dengan sekarang. perubahan genre. Pesannya tetap dengarkan musik-musik Melody Maker. Hargai keputusan kami. Tolonglah. Tahun ini mau kemana lagi? Rugi dong. Ayo, Rugi siapa dong. yang bahas? Tahun ini Melody Maker mau kemana lagi? Jadi ini kita pertama manggung-manggung dulu aja. Manggung-manggung dulu aja. Kita nggak tahu akan seperti apa, tapi kita punya rencana nggak sekedar hanya untuk manggung-manggung, tapi kita bakal produksi lagi album. Berarti album keempat, dan juga kemungkinan bakal ada tour sih setelah Lebaran gitu. Kita akan, tapi turnya nggak single nih, jadi MM bakal kolaborasi sama sebuah band juga untuk tour bareng gitu. Jadi kalau band yang pernah vakum kalau tour sendiri agak berat ya gitu untuk narik masanya. Makanya kita kolaborasi dengan satu band lagi yang lumayan punya fanbase kuat juga gitu. Satu lagi gue mau tanya. Ya. Melody Maker itu apa sih? Melody Maker itu Apa? apa? Iya.
Melody maker itu kalau dari filosofi namanya itu ya melody maker, pembuat nada-nada indah. Makanya kita nggak punya spesifik genre tertentu. Adapun misalnya pada saat kita dulu masih gothic atau agak-agak black metal, pendengar kita biasanya mendeskripsikan kita seperti itu. Lalu ketika kita bermetamorfosis lagi jadi agak-agak metalcore, simfoniknya dihilangkan, nada-nada minornya dikurangin, mereka menggolongkan kita band metalcore atau deathcore gitu. Ya kita nggak pernah ada yang bisa menspesifikasi kita gitu sebenarnya. Kita sendiri makanya namanya melody maker. Yang penting nadanya enak, bisa buat banging, bisa buat headbang, bisa buat ngegoyang massa kalau lagi manggung. Kita lebih fokus ke kayak gitu-gitu sih. Memberikan lagi yang lebih terbaik lagi. Iya, pokoknya selama itu bisa diterima telinga, lalu liriknya bisa menginspirasi, memotivasi orang lebih baik, itu yang paling penting sih sebenarnya kalau dari musik. Gua nggak terlalu penting genre ini, subgenre ini nggak terlalu penting. Tapi kita ngerti gitu-gituan. Gitu. Kata-kata terakhir buat melody maker buat ke depannya. Terakhir. Ayo. Kata-kata terakhir udah kayak mau ditembak. Kata-kata terakhir. Tutup mata. Doakan Melody Maker supaya bisa terus berkarya di musik Indonesia. Amin. Oke, Bang. Tambahin. Apa tuh tambahannya tuh? Stay positif. Wih, siap. Ada lagi? Negatif. Kalau dari gue tuh sebenarnya selalu pesan gue tuh sama, ibaratnya yang penting melakukan apapun lakukanlah yang terbaik dan hargailah perbedaan gitu. Idem. Bodoh. Oke, thank you.